Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Popeye TV. Dajjal yang sama-sama kita ketahui merupakan fitnah terberat sepanjang masa. Makhluk tersebut merupakan makhluk yang Allah keluarkan menjelang kiamat datang. Beratnya akan fitnah Dajjal tersebut sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita akan hal itu. Jika pada dua video sebelumnya, Popeye TV sudah membahas kemampuan Dajjal yang Allah berikan dan tempat-tempat yang erat kaitannya dengan Dajjal, kali ini Popeye TV akan membahas upaya-upaya yang harus dilakukan agar selamat dari fitnah Dajjal sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum masuk ke videonya, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan ikon lonceng berikut. Dengan demikian kalian telah mendukung channel ini untuk terus memberi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Menjauhlah dari keberadaan Dajjal. Saat Dajjal keluar, jangan sesekali mencoba mendekat. Meski kita memandang ilmu dan iman sudah dirasa cukup, karena subhat yang dimunculkan Dajjal sangat berbisa dan teruji dalam menggoncang iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan subhat-subhat yang disampaikannya." Hadis riwayat Ahmad. Kenali ciri-ciri Dajjal. Bila kondisi memaksa berpapasan dengan Dajjal, maka kenalilah ciri-cirinya. Nabi Muhammad SAW telah mengabari tentang ciri-ciri Dajjal tersebut di dalam sabda-sabda beliau. Kelak Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan melalui kesaktian-kesaktian yang ada pada dirinya. Dia akan memaksa orang-orang menjadi penyembahnya. Di antara kemampuan dahsyat tersebut, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan mampu untuk menghentikan hujan, dan kemampuan-kemampuan luar biasa lainnya. Banyak orang terkecoh dengan kesaktiannya ini sehingga mau mempercayai Dajjal sebagai Tuhan. Namun ingat, Allah yang maha mulia tidaklah buta sebelah. Allah Tuhan yang sebenarnya tidaklah butuh makan dan minum. Allah maha sempurna dengan terkumpul segala sifat yang kesempurnaan pada zat, kedudukan dan perbuatannya. Sementara Dajjal matanya buta sebelah. Dia manusia biasa seperti layaknya manusia, butuh makan, buang hajat, tidur dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kenalilah Dajjal itu matanya buta sebelah, sementara Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis tulisan kafara atau kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik dia bisa baca maupun tidak bisa baca tulis atau tak mengerti tulisan Arab sekalipun. Hafalkan 10 ayat Al-Kahfi. Ingat-ingatlah petuah Rasulullah SAW bila memang umur bertemu dengan masa Dajjal. Bacalah 10 ayat surat Al-Kahfi. 10 ayat awal surat Al-Kahfi sudah cukup membuat Dajjal kelabakan dengan izin Allah. Siapa di antara kalian yang menjumpainya, maka bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya. Ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surat Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan yang dapat mengokohkan hati pembacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal.
tidak akan heran dengan kemampuannya dan tidak akan terpengaruh olehnya. Wallahu alam. Rutinkan membaca doa berikut. Setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam, maka rutinkanlah membaca doa ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim di kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kalian tasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal berikut." Beliau mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Masuklah ke salah satu dari 2 tanah suci, Makkah atau Madinah, karena Dajjal tak akan mampu memasuki 2 kota yang mulia ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dikunjungi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada gang atau lorong di kota itu melainkan ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya." Ketika Dajjal memasuki Sabqah, daerah pinggiran Madinah, bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali. Lalu keluarlah dari Madinah orang-orang kafir dan munafik. Itulah 5 cara agar terbebas dari fitnah besar Dajjal. Lakukan hal tersebut karena sejatinya cara-cara tersebut adalah cara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan terbebas dari fitnah Dajjal yang teramat besar. Demikianlah info singkat dari Popeye TV. Silahkan like dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu bagaimana cara agar terhindar dari fitnah Dajjal laknatullah. Silahkan komen di kolom komentar apabila kalian punya info tambahan berkaitan hal ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.